Baiklah, perkenalkan, nama saya Diki Anjari dengan NIM 1051909189. Saya mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan 5F Fakultas Syariah. Adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah studi konstitusi dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto SH.MH. Adapun dalam video ini saya membahas 3 pokok pembahasan. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Menurut saya, mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia, yang dimana dalam sejarahnya Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokoritsu Jumbi Toshakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Moh Hatta sebagai wakil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan UUD 1945. Tokoh perumus tersebut Dr. Rajiman Wadyo Diningrat, Abdul Karir, dan lainnya. Latar belakang sejarah terbentuknya konstitusi UUD 1945 ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia ini, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya, dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, penetapan Undang-Undang 1945, kedua, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ketiga, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang terakhir, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu uraian pembahasan mengenai tentang sejarah konstitusi di Indonesia dan perkembangannya. Baiklah, lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai nilai dan fungsi fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, nilai dan fungsi konstitusi ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
Selain itu juga nilai dan fungsinya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga berfungsi memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Maka dari itu, sangatlah penting adanya konstitusi ini untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Dan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkannya, yaitu adanya hubungan secara formal. Artinya, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar, hukum positif, dan kehidupan bernegara. Tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga berpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai wacana dan isu perubahan jabatan presiden dalam 3 periode. Menurut saya pribadi, tentang adanya wacana dan isu perubahan jabatan presiden dalam 3 periode ini banyak menimbulkan pro dan kontra, dan saya sangat tidak setuju sekali. Kenapa demikian? Sebab itu sama dengan membunuh demokrasi, sekaligus mengkhianati reformasi. Seperti diketahui bersama, berdasarkan pasal 7 UUD 1945 Amandemen ke-1 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, konstitusi di Indonesia telah membatasi kekuasaan itu, sehingga tidak perlu untuk ada gagasan untuk menambah masa jabatan kepala negara. Apalagi sampai dipolemikan berbagai pihak, dan adanya keuntungan yang diambil oleh para elit politik. Keuntungan yang diambil oleh para elit politik ini dalam pemerintahan, para pemangku kekuasaan jabatan memiliki kepentingan ingin main aman dengan tidak adanya pergantian presiden di masa yang akan datang. Ketakutan apabila posisi yang dirasa strategis bagi dirinya akan digantikan, serta kepentingan politik ini, beberapa pihak akan terhambat bila mana pergantian presiden terjadi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bagi yang mendengarkan dapat ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Saya undur diri. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.